tombol subscribe. Hai learners, how's it going? Welcome back to Akses Belajar, masih bersama saya Mr. Chan. Nah, teman-teman di rumah, di video kali ini kita akan mengenal causative verb dan contohnya. Maka dari itu disimak terus ya videonya. Beberapa kata berbagi peran dan penggunaan yang berbeda. Causative verb adalah kata kerja yang penggunaannya itu cukup sering muncul dalam kalimat. Causative verb akan sangat berkaitan dengan keterlibatan seseorang atau subjek yang melakukan aktivitas. Lantas, sebenarnya apa itu causative verb? Mungkin teman-teman masih belum terlalu familiar dengan causative verb. Tapi jangan salah, teman-teman pasti pernah menggunakan kata kerja yang termasuk causative verb tanpa teman-teman sadari. Kira-kira apa aja ya kata kerjanya? Let's find the answer. Apa itu causative verb? Nah, saat mendengar kata causative mungkin akan timbul pertanyaan apakah causative merupakan nama lain dari kalimat cause and effect? Jangan sampai salah dan tertukar ya teman-teman. Meskipun namanya hampir mirip, tapi pengertiannya itu berbeda. Causative verb adalah kata kerja yang digunakan ketika teman-teman menyuruh orang lain melakukan suatu kegiatan. Kalimat causative memiliki jenis kalimat aktif dan pasif. Seperti apa contoh teks mengandung kayak passive voice? Nah, sebelum kata contoh kalimat, yuk ketahui dulu nih rumus dari causative verb berikut ini. Jadi ini adalah rumus causative verb yang teman-teman wajib ketahui. Setelah sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa itu causative verb, sekarang saatnya teman-teman mengetahui rumusnya. Causative verb memiliki rumus yang berbeda untuk kalimat aktif dan pasifnya. Perbedaan kedua terletak pada agent, object, dan action verb yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak rumusnya. Nah, rumus yang pertama jika kalimatnya aktif, subject plus causative verb plus agent plus action verb atau basic verbnya. Atau kalau misalkan kalimat pasifnya, subject plus causative verb plus object plus action verb yang past participle. So, causative verb memiliki beberapa kata kerja umum yang sering digunakan, yaitu let, make, have, get, help. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat masing-masing apa itu causative verb yang let, make, have, get, dan help. Nah, ya berikut adalah kalimat aktif yang let-nya. Jadi, kata let berperan sebagai pemberi izin. Jika teman-teman menggunakan let, maka berarti teman-teman telah memberikan izin pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya tuh kayak gini. I let you drive me home tonight. Aku memperbolehkan kamu untuk mengantarku pulang malam ini. Atau contoh yang kedua nih teman-teman. They let Patricia borrow the history books. Mereka mengizinkan Patricia itu meminjam buku sejarah. Nah, kalimat aktif yang make. Oke. Kata make terkesan tuh lebih memaksa dibandingkan dengan kata let yang tadi teman-teman. Make biasanya memberi penekanan lebih kepada seseorang agar ia itu melakukan sesuatu. Contohnya, both of my parents make my sister Linda cook for her own supper. Kedua orang tuaku meminta kakakku si Linda itu untuk masak makan malamnya sendiri. Contoh yang kedua, police made the thief return back the things he stole before. Polisi itu memaksa pencuri untuk mengembalikan barang yang telah dicurinya. Oke, kalimat causative yang ini adalah help. Nah, kalimat aktifnya kata help tergolong kata yang lebih sopan lagi.
Help digunakan untuk meminta seseorang agar dapat membantumu melakukan sesuatu. Itu lebih sopan, tolong kayak gitu. Contohnya nih, Sinta and Andi help our teacher finish her assignment. Sinta dan si Andi ini membantu guru kami menyelesaikan tugasnya. Contoh yang kedua, we help him to plan a trip next weekend. Kami membantunya untuk merencanakan perjalanan minggu depan. Good job, Atari 621. So, ini adalah kalimat aktif dan pasif jika kausatifnya ada have dan get. Oke? Makna dari have dan get hampir mirip nih dengan kata let, tapi have dapat digunakan ketika menyatakan sesuatu yang terus-menerus dilakukan ataupun untuk menekankan pada proses suatu kegiatan. Contohnya nih teman-teman, I have him open the window for me. Aku memintanya membuka jendela itu. Dan contoh yang kedua, she had her broken table repaired last week. Mejanya yang rusak telah dibetulkan minggu lalu. Jadi, causative verb adalah kata kerja yang maknanya meminta, menyuruh, ataupun memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan semakin memahami apa itu causative verb, bagaimana penggunaannya dalam percakapan dan kalimat. So, teman-teman sudah paham apa yang materi pelajaran kita hari ini? Terima kasih sudah mengikuti video pembelajarannya. Jangan lupa untuk selalu practice your English at home. So, see you again. Bye-bye. Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa klik tombol subscribe.